Assalamualaikum pemirsa. Untuk menjawab tuduhan yang tidak benar tentang mencium tangan ulama, baik tuduhan yang dilancarkan oleh para pengikut Muhammad Qasim ataupun oleh orang-orang yang terpengaruh oleh mereka, maka kami akan menjelaskannya di video kali ini. Kami ingin mengingatkan terlebih dulu kepada semua kaum muslimin agar tidak sembarangan menuduh syirik. Karena salah tuduh syirik itu berbahaya. Orang yang salah menuduh syirik, maka dialah yang lebih pantas untuk dicap syirik tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ma atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaih wa kana rida'an lil Islam ghayyarahu ila ma sya'allah fansalakha minhu wa nabazahu wara'a zahri wasa'a ala jarihi bisayf wa ramahu bisyirk qala qultu ya nabi Allah ayyuhuma awla bisyirk al-marmi amir rami qala balir rami. Artinya, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah seseorang yang telah membaca Al-Quran. Sehingga ketika telah tampak kebagusannya terhadap Al-Quran itu, dan dia menjadi pembela Islam, dia mengubah arah maknanya. Maka terlepaslah dia dari Al-Quran dan membuangnya di belakang punggungnya. Hingga ia keluar ke rumah tetangganya dengan menghunuskan pedang dan menuduhnya telah melakukan syirik. Huzaifah bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang lebih pantas dicap syirik? Orang yang menuduh atau yang dituduh?" Rasulullah menjawab, orang yang menuduh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya. Imam Ibnu Katsir berkata isnadnya jayyid alias bagus. Dan Imam Al-Haisami pun menilainya hasan. Akibat tidak mengetahui ilmunya, seseorang terkadang malah bisa menyalahkan yang benar ataupun membenarkan yang salah. Kalau sudah begini, tentu kekacauanlah yang akan terjadi. Oleh karena itu, Islam tidak membenarkan seseorang berbicara agama tanpa ilmu. Kalau tidak mengetahui ilmunya, mending lebih baik diam dan bertanyalah kepada para ahlinya, yakni para ulama. Ingat, yang memerintahkan kita untuk bertanya kepada para ulama itu bukan siapa-siapa, melainkan Allah sendiri di dalam Al-Quran. Silahkan buka surat An-Nahl ayat 43. Tujuannya tidak lain agar kita tidak menjadi orang yang sesat dan menyesatkan. Nah, mengenai mencium tangan para ulama atau orang-orang soleh, apakah dibenarkan di dalam Islam? Maka jawabannya, jangankan mencium tangan mereka, mencium kakinya pun dibenarkan di dalam Islam. Bahkan bukan hanya dibenarkan, tetapi justru dianjurkan jika niat dan tujuannya benar. Ini bukan asal ngomong, tetapi memang demikianlah adanya. Imam Al-Hafiz Al-Iraqi berkata, Wa taqbilul amakin syarifati ala qasdi tabarruki wa aidis salihin wa arjulihim hasanun mahmud bi'tibaril qasdi wan niyyah. Artinya, mencium tempat-tempat yang dimuliakan Allah, dengan maksud mencari berkah dari Allah, dan juga mencium tangan dan kaki orang-orang soleh itu adalah perbuatan yang bagus dan terpuji, jika maksud dan niatnya benar. Dalam kitab Asnal Matolik jilid 3 halaman 114 juga disebutkan, Wa yustahabbu taqbilu yadil hayyi lis-salahi wa nahwihi minal umurid diniyah ka zuhdin wa ilmin wa syarafin kama kanatis sahabah taf'aluhu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam kama rawahu Abu Dawud wa ghairuhu bi asanida sahihah. Artinya, disunahkan mencium tangan orang yang masih hidup karena kebaikannya yang bersifat agama. Seperti karena zuhudnya, karena ilmunya, atau karena kemuliaan derajatnya menurut agama. Sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat pada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan imam-imam lainnya dengan sanad-sanad yang sahih. Jadi perbuatan mencium tangan orang-orang soleh ini telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, ataupun dari para sahabat kepada para sahabat lainnya.
Dalam kitab Tuhfatul Ahwazi dikatakan, وقبل أبو عبيدة يد عمر حين قدم وقبل زيد بن ثابت يد ابن عباس حين أخذ ابن عباس بركابه. Artinya, Abu Ubaidah telah mencium tangan Umar ketika Umar datang, dan Zaid bin Sabit telah mencium tangan Ibnu Abbas ketika Ibnu Abbas memegang tali hewan tunggangannya. Dalam sebuah hadis diceritakan bahwa ada orang Yahudi bersama temannya yang pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang Yahudi itu memuji Nabi dengan menanyakan 9 ayat yang nyata. Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menjawabnya dengan benar. Maka orang-orang Yahudi itu mencium kedua tangan dan kedua kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ulama ahli hadis menerangkan, wal hadis yadullu ala jawazi taqbilil yadi war rijli. Artinya, hadis ini menunjukkan bolehnya mencium tangan dan kaki. Bahkan Imam Muslim pun pernah mencium kaki Imam Bukhari karena menghormatinya. Ahmad bin Hamdun al-Kisor berkata, aku mendengar Muslim bin Hajjaj, yakni Imam Muslim, mendatangi Muhammad bin Ismail al-Bukhari alias Imam Bukhari. Dia mencium kening di antara kedua matanya, lalu berkata, biarkanlah aku mencium kedua kakimu wahai gurunya para guru, pimpinannya ahli hadis dan dokternya penyakit hadis. Kisah ini didoifkan oleh Imam Al-Iraqi. Tapi beliau dikoreksi oleh Imam Ibnu Hajar bahwa kisah ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Imam Al-Baihaqi, dan lainnya. Coba perhatikan, kalau mencium kaki saja boleh, maka apalagi mencium tangan dengan sedikit membungkukkan badan. Karena seseorang yang mencium kaki, maka pasti posisi tubuhnya lebih rendah daripada orang yang hanya mencium tangan dengan membungkukkan badan. Jadi, kelirulah orang-orang yang mengatakan bahwa mencium tangan ulama itu haram, syirik, dan lain sebagainya. Baik dengan membungkukkan badan ataupun tidak, baik dengan berhadapan ataupun tidak. Yang benar adalah bahwa semua itu boleh, bahkan dianjurkan melakukannya. Imam An-Nawawi mengatakan, dianjurkan mencium tangan orang-orang ahli akhirat, yakni orang soleh, orang zuhud, ulama, dan sebagainya. Yang tidak boleh adalah mencium tangan seseorang karena faktor keduniaan. Seperti mencium tangan seseorang karena kekayaannya, karena kekuasaannya, karena jabatannya, dan lain sebagainya. Imam An-Nawawi berkata, adapun mencium tangan seseorang karena kekayaannya, karena faktor duniawinya, karena kekuasaannya, ataupun karena keunggulannya dalam hal duniawi di sisi ahli dunia dan lain sebagainya, maka hal itu sangat makruh. Imam Al-Mutawali berkata, tidak boleh. Dan dia mengisyaratkan akan keharamannya. Demikianlah pemirsa, semoga penjelasan ini bermanfaat. Semoga tidak ada lagi orang yang salah tuduh syirik ataupun haram pada sesuatu. Mari banyak menuntut ilmu dan bertanyalah kepada para ahlinya. Karena hal itu memang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.